Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Tak ada nama Prabowo Gibran dalam orasi AHY di Bima. Ini gimana begitu kan ya? Ya Partai Demokrat ya seolah-olah abu-abu mereka begitu kan. Kenapa tidak ada ya nama Prabowo dan Gibran? Ya lihat saja di baliho-baliho mereka ada nggak ya yang namanya Gibran di situ ada nggak begitu kan? ini lucu begitu kan ya. Kuar-kuar ya Pak SBY turun gunung untuk memenangkan Prabowo Gibran ya. Tapi pada ujung-ujungnya tidak ada nama Prabowo Gibran di orasi AHY begitu kan. Ya, partai abu-abu kok seperti itu begitu kan. Ya. Ini parah ini. Jadi saya kira oke lah, tidak menjadi masalah itu begitu kan. Ketika melihat elektabilitas dari seorang Demokrat begitu kan ya, mencoba untuk ya menaikkan elektabilitas ya partai, popularitas dari seorang partai, ternyata rumahnya sendiri, Partai Demokrat sendiri menjadi 4% di situ begitu kan ya. Ya kemarin dalam survei CSIS begitu kan ya. Tapi kita tunjukkan saja ya, dengan adanya situasi ya Pak SBY turun gunung untuk menangkan Prabowo. Prabowo semakin naik di situ begitu kan. Naik menjadi 51% ya elektabilitasnya ya. Diperkirakan menang satu putaran. Katanya menurut survei begitu kan. Demokrat sendiri sudah malah anjlok mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya itulah ya akibatnya konsekuensi. Dan sekarang kita lihat saja, seolah-olah kader-kader Partai Demokrat hari ini begitu kan ya, ada yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu kan. Ada yang kemudian sudah pasrah begitu kan ya. Jadi bisa dipastikan anjlok dikit dia tidak akan lolos di parlemen begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu kan. Karena saya lihat langsung begitu. Bagaimana Partai Demokrat dulu menjadi oposisi, saya senang sekali begitu kan. Dengan pidato AHY mengkritik habis-habisan pemerintah, mengkritik sana sini pro rakyat itu. Saya suka dengan itu begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya sekarang ya, ini setelah gerasa-gerusu keluar dari koalisi Anies Baswedan, ternyata Partai Demokrat juga ya tidak semasif itu begitu. Dan pada akhirnya ya lihat saja tak ada nama Prabowo dan Gibran di situ dalam orasinya begitu kan. Sayang seribu sayang begitu. Bayangkan ya dengan hal-hal seperti itu ya bisa saja Partai Demokrat nyongsep begitu kan. Ini yang saya suka dari Demokrat, konsisten abu-abu katanya. Nggak takut dimaki ya sama Panca 66 atau diseruk sama Ajeng katanya. Malah saya yakin mereka sepaham dengan saya. Nah, Mak Online di balehonya emaknya ya Pak Prabowo dong katanya begitu. Saya banyak kenal dengan orang Demokrat ya, sentimennya ke Jokowi masih tinggi katanya. Betul di satu sisi begitu kan. Lah Pak ya, Pak Baye gimana begitu ya? Enggak setuju dengan MK memutuskan gugatan tentang usia capres-cawapres. Tapi aneh mereka tetap barisan di 02. Ya karena tidak ada pilihan lagi mereka begitu kan. Pak SBY tidak ada pilihan lagi. Mau ke PDIP mereka sudah bagaimana gejolak mereka begitu kan. Jadi Partai Demokrat itu begitu kan seperti pengamat ya Partai Demokrat itu dibutuhkan tapi tidak diharapkan di situ begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi ini kan logikanya logika aneh mereka begitu kan ya. Sudah keliling sana sini Pak SBY ya ke Jawa Timur begitu kan, ke mana ke Kediri dan sebagainya begitu kan ya, keliling sana sini untuk memenangkan Prabowo Gibran. Tapi rumahnya Partai Demokrat sendiri anjlok mereka begitu kan ya. Prabowo naik ya percaya terhadap survei ya, Demokrat turun ya tidak percaya terhadap lembaga survei. Kan aneh mereka begitu kan. Makanya ya disebut dengan abu-abu mereka begitu. Ini saya baca ini ketawa terus begitu kan. Kalau baca Partai Demokrat begitu mulai agak kebingungan ya. Tak ada nama Prabowo Gibran dalam orasi begitu AHY di Bima ya. Partai Demokrat merupakan salah satu partai ya koalisi pendukung pasangan calon ya, paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Namun dalam kampanye di Bima, Nusa Tenggara Barat NTB, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tak sekalipun meminta kader dan simpatisan memilih Prabowo Gibran.
AHY datang ke Bima begitu pantauan dari Detik Bali, tak ada atribut Prabowo Gibran, lebih banyak ya foto AHY dan atribut Partai Demokrat. Atribut-atribut partai dan calon anggota legislatif caleg yang dipasang juga tidak memuat latar belakang foto Prabowo Gibran ya. Sudah jelas mereka begitu kan. Ya, inilah Partai Demokrat hari ini begitu kan, mau berbicara apa lagi begitu kan, sudah realitas mereka begitu. Artinya apa? Artinya apakah hanya sekedar keluar-keluar bahwa Prabowo Gibran ini naik, Prabowo Gibran ini elektabilitasnya naik, tapi kalau sudah seperti ini bagaimana si Ajeng Cut itu begitu kan. Ya saya yakin dan saya yakinnya ya kepleset sedikit Partai Demokrat ini, wah sudah tidak lolos mereka begitu kan ya. Dan sekarang tidak begitu percaya terhadap lembaga survei. Di luar kursi pertemuan misalnya ya berjajar baliho besar dan kecil ya membuat foto AHY. Bahkan di dalam lokasi ya Paraguay ya Talabiu ya ada spanduk yang memuat foto Susilo Bambang Yudhoyono dan ya mendiang Ani Yudhoyono. Bahkan ya minta ya menangkan Demokrat. Orasi AHY punya ya pun ya hanya meminta para kader dan simpatisan mereka bekerja keras untuk memenangkan Demokrat pada pemilu di 2024. Pemilu tinggal 45 hari atau tersisa 1 bulan lagi ya mari kerja keras ya memenangkan Demokrat. Terus memperkuat ya dekati dan yakinlah masyarakat, ucap AHY. Pada kesempatan itu AHY menyinggung masalah ekonomi di tingkat kesejahteraan yang timpangan saat ini, begitu termasuk juga aspek hukum. Bagi AHY, hukum tidak boleh pandang bulu dan harus ditegakkan seadil-adilnya. Nah, kan? Ya, sudah kena mereka begitu kan. AHY mengatakan bagaimana ketimpangan, bagaimana hukum. Seharusnya jangan memberikan komentar kepada kader-kadernya sendiri. Seharusnya akan memberikan kritikan kepada Pak Jokowi begitu kan. Ini kan gimana coba bayangkan ya. Yang diminta adalah Partai Demokratnya sendiri, kader-kader. Lalu kemudian kader Demokrat bisa apa? Ya, coba bisa apa ya? Di parlemen sudah kalah mereka begitu kan. Seharusnya kan yang disentil Jokowi begitu. Yang disentil ya Prabowo di situ begitu kan ya. Itu kan serba kena. AHY mau kritik pemerintah ya, Jokowi kena, Prabowo kena mereka begitu kan. Menanggapi hal itu, Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Bima Yusin Yusuf mengatakan kedatangan AHY ke Bima agenda khusus silaturahmi dengan para kader dan tokoh-tokoh masyarakat. Terkait tidak ada ajakan suruhan Prabowo Gibran, Muhsin enggan berkomentar. Namun jauh sebelum itu AHY sudah mengingatkan dan mengarahkan seluruh kader Bima agar memenangkan Prabowo Gibran. Misi khusus AHY. AHY memiliki misi khusus yang berkunjung ke Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB. Demokrat punya target khusus mengamankan 1 kursi DPR RI dari Dapil NTB 1 ya. Ya kalau cuma 1 kan gimana begitu kan ya. Itu pun kalau lolos. NTB sekarang menjadi lumbung kemenangan Anies Baswedan begitu kan ya. Apakah suara-suara ini akan aman? Mari kita saksikan ya. Di samping itu, AHY mengingatkan kader Bima agar tidak hanya fokus mencari suara, yang tidak kalah penting adalah menyiapkan saksi yang akan mengamankan suara sesuai pencoblosan nanti begitu ya. Tapi menurut saya pribadi kan sudah kelihatan bagaimana Partai Demokrat ya bertarung hari ini tidak punya kekuasaan di situ begitu kan. Jelas ya mereka begitu. Sayang 1000 sayang begitu kan. Jadi artinya ya inilah akibatnya kalau ya Partai Demokrat tidak juga tahan pada oposisi begitu kan ya. Saya juga senang dulu begitu kan ya ketika AHY ya keluar semangat, spirit ya sebagai representasi anak muda begitu kan ya. Ya tapi pada ujung-ujungnya sekarang sudah tidak ada lagi itu begitu kan. Semangat itu sudah pudar mereka begitu kan ya. Apakah semangat itu harus kembali menjadi oposisi begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.